فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Barakallahu fikum. Pertemuan yang lalu kita mengambil 3 syarat dari syarat-syarat salat: Islam, akal, dan tamyiz. Yang ketiga syarat ini apakah hanya pada salat saja indak ya Khuzaimah? Tidak, tapi pada 3 syarat ini apakah dipersyaratkan hanya untuk sholat saja? Jawabannya tidak, sudah betul. Nah, terus untuk apa? Untuk syarat apa saja kalau tidak hanya untuk sholat? Untuk keseluruhan ibadah. 3 syarat ini berlaku untuk keseluruhan ibadah. Baru pertanyaan berikutnya, dikecualikan darinya apa? Kecuali apa, Ali? Kecuali haji tidak dipersyaratkan apa? Kecuali haji tidak dipersyaratkan apa? Tamyiz. Nah, pada haji tidak dipersyaratkan tamyiz. Kecuali juga apa yang kedua, hendaknya dikri? Zakat tidak dipersyaratkan tamyiz dan akal. Paham? Pada zakat tidak dipersyaratkan tamyiz dan akal. Yang penting itu adalah harta kaum muslimin, harta seorang muslim. Karena kalau harta orang kafir tidak ada zakatnya, tapi adanya apa? Adanya apa untuk zakat orang kafir? Jizyah. Baik. Paham? Ini diingat-ingat. Selain kedua perkara ini, selain zakat dan haji, akhwan, maka semuanya dipersyaratkan untuk sahnya ibadah tersebut: Islam, akal, dan tamyiz. Sekarang kita masuk pada syarat yang keempat. Asyartur rabi' raf'ul hadathi awit taharatu minal hadath. Syarat yang keempat yaitu raf'ul hadath, mengangkat hadath. Atau lebih bagus lagi, au at-taharatu minal hadath. Baik. Ini 2 ungkapan yang masyhur di kalangan para fuqaha. Syarat yang keempat intinya berarti apa? Harus suci dari hadath. Hadath itu apa? Al-hadatsu bil fathatain huwal wasful qaimu bil badan. Hadath dengan 2 fathah yaitu apa? Suatu sifat yang ada di badan. Al-mani'u min fi'lis salati wa nahwiha, yang menghalangi dari melakukan salat dan yang semisalnya. Dari kata al-wasfu menunjukkan bahwasanya yang namanya hadath ini tidak bisa diindera. Dia suatu sifat. Antum kalau disuruh megang hadas besar itu kayak apa? Enggak kepegang. Ya, Abdurrahman. Hadas besar, hadas kecil. Nah, itu adalah suatu sifat. Kondisi seorang berhadas, aku sedang berhadas. Nah, maksudnya tidak dalam keadaan suci. Sehabis buang angin atau buang air untuk hadas kecil misalnya. Atau junub, hadas besar. Karena mengatakan sedang berhadas. Maksudnya padanya suatu sifat yang menghalangi untuk dia melakukan sholat sampai dia mengangkat hadas tersebut. Wa huwal halatul munaqidatu lit-taharati syar'an, dan itu adalah kondisi yang membatalkan taharah secara syar'i. Wal muradu bil hadathi nawaqidul wudu'i al ma'rufah, dan yang dimaksudkan dengan hadas di sini adalah pembatal-pembatal wudu yang masyhur yang telah diketahui bersama. Wal hadatsu hadatsan. Hadas itu ada 2 macam. Asghar wa akbar. Hadas asghar, hadas kecil, dan hadas akbar, hadas besar.
Ada berapa macam hadas Abdullah Batam? 2, yaitu yang kecil, yang satu hadas. Yang kecil namanya hadas apa? Asghar. Yang besar namanya hadas akbar. Baik, kalau lupa ingat. Baik, ingat teman kita. Nah, fal hadatsul asghar, adapun hadas asghar mithlul bauli wal ghaid war rih. Nah, adapun hadas asghar seperti apa? Mithl al baul. Seperti apa? Baul, raga, kencing. Wal ghaid apa Abdurrahman? Ancai. Buang air besar. Warih apa Arif? Buang angin. Wa aklul jazur wa aklul lahmil jazur apa Sakif? Makan daging unta. Tayyib. Ini ada kecil. Kenapa? Karena perkara-perkara ini membatalkan wudu. Tayyib. Wa sayatil kalamu insyaallah taala ala nawaqidil wudu fi darsin mustaqil, dan akan datang pembicaraan insyaallah taala atas pembatal-pembatal wudu pada pelajaran tersendiri. Baik. Fa hadhil ahdatsu tujibul wudu'a faqat. Maka hadas-hadas ini mengharuskan untuk wudu saja. Seorang baru makan daging unta, dia mau sholat, maka dia harus apa? Wudu. Baik. Karena apa? Dihukumi dia kondisi hadas asghar, sebab ada pada dirinya penghalang untuk menunaikan sholat. Baik. Wa bihi yartafi'ul hadatsul asghar, dan dengan wudu ini hadas asghar akan terangkat. Wa amal hadatsul akbar, adapun hadas akbar mithlul janabati wan nifasi wal haid. Baik. Adapun hadas akbar maka itu semisal janabah, nifas dan haid. Baik. Fa hadza la budda fihi min at-taharatil kubra wa hiya al-ghusl. Maka ini harus ada padanya taharah kubra, taharah besar. Yaitu mandi. Harus mandi. Yang dipersyaratkan semua anggota tubuhnya terkena air, sampai pada kulit kepalanya juga harus terkena air. Wa bihi yartafi'ul hadatsul akbar, dan dengan mandi ini terangkatlah hadas akbar. Wa dalilu raf'ihima yakni al-hadatsan qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Ayat di surat Al-Maidah ini akhwan, ayat pokok dalam wudu dan dalam mandi. Ayatul ahkam, termasuk dalam ayat ahkam, maka dihafal. Baik. Dalil untuk wajibnya diangkat dua hadas ini akhwan, jika seorang mau menunaikan salat, itu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ini. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza qumtum ila salat, maksudnya idza aradtum an tuqimas salat, jika engkau ingin menegakkan salat, maka faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku-sikunya, dan siku ikut dicuci berdasarkan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diperhatikan tentang siku, jangan sampai terluputkan seorang ketika berwudu. Wamsahu bi ru'usikum, dan
usaplah kepala kalian. Bedakan mencuci dan mengusap. Kalau mencuci intinya harus semuanya terkena air bagian yang diperintahkan untuk dicuci. Sedangkan mashu, perintah untuk mengusap, itu intinya bagian yang diperintahkan itu dilewati oleh usapan tangan. Tidak harus basah, tapi yang penting tangan kita diusapkan. Tangan yang terkandung padanya air sedikit diusapkan di kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum ini atafnya kemana, Bapak? Wa aydiyakum. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Ya, menunjukkan bahwa di sini perintah untuk mencuci, bukan untuk mengusap. Dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke kedua mata kakinya. Baik. Ini rukun pokok dalam wudu. Baik. Nanti insyaallah ada pembahasan tersendiri tentang wudu, rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Wa in kuntum junuban fattaharu, dan apabila kalian dalam kondisi junub maka bersucilah. Baik. Fadallatil ayatu ala anna al-hadath al-asghar yartafi'u bil wudu'i al-mu'abbaru anhu bil ayati bi sifatih. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya hadas asghar itu terangkat dengan wudu yang diungkapkan dalam ayat dengan penyebutan sifatnya. Ya kan? Disebutkan sifatnya. Makanya ayat ini ayat pokok dalam wudu. Ya, kemudian ayat ini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan dalam pengamalan beliau tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna al-hadath al-akbar yartafi'u bil ghusli al-mu'abbari anhu fil ayati bi qoulihi subhanahu wa ta'ala fattahharu. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya hadath akbar itu terangkat dengan mandi yang diungkapkan di dalam ayat dengan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala fattahharu. Jika kalian junub maka bersucilah. Maksudnya apa? Jika kalian junub maka mandilah. Kama bayyanathu sunnatu fi hadithi Aisyah wa Maimunah radhiyallahu anhuma al-mukharrajani fi sahihain. Sebagaimana telah diterangkan oleh sunnah dalam hadis Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan dalam sahihain. Dan hadisnya bisa dilihat dalam catatan kaki. Hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabati ghasala yadayhi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah thumma iktasala thumma yukhallilu bi yadayhi sya'rah hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha 'alayhi al-ma' 3 marrat thumma ghasala sa'ira jasadihi. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadits Aisyah ini beliau mensifati mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua sahabiyah ini rujukan pokok dalam masalah mandi janabah, Maimunah dan Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi dari janabah maka beliau mencuci kedua tangannya, kemudian berwudu seperti wudu untuk salat, kemudian mandi. Nah, yaitu mengguyurkan air ke jasadnya. Maksudnya mandi ini, nah kemudian beliau setelah wudu mandi. Tsumma yukhallilu biyadaihi sya'rah, kemudian beliau menyela-nyelai dengan kedua tangannya rambut kepalanya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharata, sampai ketika beliau yakin. Dhanna di sini bermakna yakin. Nah, sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin bahwasanya air telah telah menyentuh, telah sampai ke kulit kepala. Sehingga kalau mandi janabah tidak boleh cuma diguyur tok kepalanya, apalagi yang rambutnya yang rambutnya tebal. Kalau yang gundul mungkin bisa, tinggal diguyur udah kena. Tapi kalau yang tebal harus disela-selai rambutnya dengan kedua tangannya. Dan mungkin butuh pada masa sekarang dibantu dengan sampo sehingga minyak yang ada di rambut
tidak menghalangi sampainya air. Nah, sampai ketika betul-betul telah yakin air sampai di kulit beliau, kulit kepala. Afadha alaihi al-ma' thalatha marrat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengguyurkan ke kepalanya air 3 kali. Ini pertama kali di bagian kepala. Baru setelah kepala selesai, tsumma ghassala sa'ira jasadih, kemudian beliau mencuci keseluruhan jasadnya, yaitu mandi, diguyur di keseluruhan jasadnya. Wa haditsu Maimunah radhiyallahu anha qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah. Aku meletakkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'a diharakati dengan fathah waw. Wudu'al janabah maksudnya apa? Apa maksudnya wudu'al janabah inda Qadir? Air yang digunakan untuk mandi. Aku meletakkan untuk Rasulullah air untuk mandi janabah. Fa aqfa'a bi yaminihi ala yasarihi marrataini aw thalathan thumma ghassala farajah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiramkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya 2 kali atau 3 kali, kemudian beliau mencuci kemaluan beliau. Thumma daraba yadahu bil ard, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memukulkan tangannya ke tanah, awil haid marrataini aw thalathan, atau ke dinding 2 kali atau 3 kali. Karena dinding itu dari tanah zaman dulu. Kalau sekarang pakai keramik enggak ada faedahnya, cuma bikin kotor. Ya. Taib. Ini untuk apa? Untuk menghilangkan kayak licin-licinnya. Pada masa sekarang, hal ini bisa digantikan dengan sangat jelas menggunakan sabun. Taib. Pertama kali yaitu mencuci kemaluan. Taib, menggunakan sabun. Thumma tamatmada wastansyaqa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan istinsyak, wa ghassala wajhahu wa dhira'aihi, dan mencuci wajah serta kedua lengannya. Thumma afadha ala ra'sihil ma', kemudian beliau menyiramkan ke kepalanya air. Thumma ghassala jasadah, kemudian beliau memandikan jasadnya. Thumma tanahha, kemudian Nabi sedikit bergeser ke tempat yang tidak becek. Faghassala rijlaih, kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Ini apabila seorang mandi di tempat yang lantainya dari tanah, dari pasir, yang ketika dia mandi mengguyur bagian atas, bagian bawah kotor, keciprat-cipratan, maka diakhirkan pencucian kaki. Baik. Nah, setelah bagian atas semuanya terkena air, kemudian menyingkir ke tempat yang yang masih kering, enggak becek, atau intinya enggak becek dan tidak mengotori kakinya, kemudian mencuci kedua kakinya. Dan pada masa sekarang tempat-tempat mandi sudah sudah nyaman dengan dengan lantai yang bersih. Tinggal tinggal dijaga kebersihannya, ya kan? Kalian taib menjaga kebersihan ini yang taib terkadang malas. Fa ataituhu bi hirqatin falam yaruddaha faja'ala yanfadul ma bi yadihi. Taib, fa ataituhu bi hirqatin, kemudian aku memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suatu khirqah, yaitu selembar kain. Falam yaruddaha, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalasnya. Atau di sini karena dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima, maksudnya berarti kemungkinan tidak menerimanya, atau di sini tidak menolaknya. Faja'ala yanfudu al-ma' biyadih, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengeringkan air yang ada di badan dengan dengan tangannya, yaitu
dikurangi air yang menempel di badan dengan dengan tangan, tidak memakai handuk. Baik. Ini terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai mindil, memakai handuk. Nah, terkadang tidak memakai handuk. Dan insyaallah nanti perinciannya pada sifat mandi. Qala fal hadatsul asghar mani'un min sihhati salati hatta yartafi'a bil wudu'i li hadithi Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Jadi hadas asghar itu menghalangi sahnya salat sampai diangkat dengan wudu. Berdasarkan hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Baik. Baik, hadis ini akhwan masyhur dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahihain. Naam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Naam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu, maka dibetulkan. Ada pun hadis Ubadah bin Samit masyhur dalam apa? Al-Fatihah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Baik. Wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Perhatikan harokatnya. Hadits Ibnu Umar dalam Sahih Muslim. Allah tidak akan menerima suatu salat, salat apapun afwan. Nakirah dalam konteks nafi. La yaqbalullahu salatan. Salat apapun tidak akan diterima oleh Allah bi ghairi tuhurin, tanpa taharah. Salat tanpa taharah, tanpa berwudu tidak akan diterima oleh Allah. Wala sadaqatan min ghulul, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah apapun dari apa? Dari hasil ghulul, dari hasil mengambil tanpa hak dari harta yang pada asalnya dimiliki oleh apa? Oleh keumuman kaum muslimin. Seperti seorang mencuri dari ghanimah, ini namanya ghulul. Mencuri dari suatu amanah yang diberikan kepadanya, mengambil, ini namanya ghulul. Makanya hasil korupsi ini namanya apa? Ghulul. Koruptor tarafan. Dia bersedekah sebanyak apapun dari hasil korupsi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sadaqatan min ghulul. Baik. Tanbih, raful ahdathi la yakunu illa bi isti'malil ma' fi haqqil wajidi lahu wal qadiri ala isti'malih. Mengangkat hadas-hadas ini tidak akan bisa kecuali dengan menggunakan air pada hak orang yang mendapati air dan mampu menggunakannya. Baik. Wa in adimal ma'u aw ajaza an istimalihi intaqala ila tayammum hadza bil ijma. Dan apabila tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, maka berpindah kepada taharah pengganti, yaitu apakah tayammum hadza bil ijma, dan ini berdasarkan ijma. Baik. Barakallahu fikum. Dan perincian tentang masalah taharah insyaallah pada dars tersendiri. Baik, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.